Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi Ibu Firda dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis sistem pembiayaan di institusi perguruan tinggi. Studi kasus di Universitas Brawijaya. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami, di mana anggotanya saya sendiri Tesalonika dan rekan-rekan saya yaitu Ada Nur Oktaviani, Faridita Mewati, Tias Putriwardani, dan Rahma Sofiana. Yang pertama mengenai sistem pembiayaan. Sistem pembiayaan merupakan suatu perangkat di dalamnya mengelola segala yang berkaitan dengan keuangan. Dalam konteks pendidikan, sistem pembiayaan adalah suatu proses di mana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasikan suatu lembaga pendidikan. Sistem pembiayaan ini pada umumnya sangat bervariasi karena tergantung dengan kondisi masing-masing negara, kondisi geografis, tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan, administrasi pendidikan, dan lainnya. Next. Nah, untuk selanjutnya ada fungsi sistem pembiayaan di perguruan tinggi. Untuk yang pertama itu ada pelaporan anggaran. Nah, pelaporan anggaran ini merupakan komponen kunci dari pengendalian anggaran yang merupakan ketersediaan informasi biaya aktual untuk dibandingkan dengan biaya yang dianggarkan. Nah, kebanyakan dalam sistem penganggaran ini melibatkan penyediaan informasi biaya periode yang menunjukkan pendapatan dan pengeluaran setiap sekolah, departemen, atau fakultas untuk bulan tertentu. Untuk yang kedua, ada analisis aktivitas. HEI biasanya akan menghasilkan informasi secara rutin tentang keseluruhan biaya yang dikeluarkan, misal biaya pendapatan yang diterima. Nah, oleh sebab itu, sekolah dan dari berbagai sekolah dan departemen organisasi. Namun, informasi yang tersedia seringkali tidak cukup untuk kemungkinan analisis yang dilakukan terhadap kinerja keuangan dari berbagai kegiatan yang berlangsung atau akan berlangsung. Untuk yang ketiga, ada harga. Nah, harga di sini merupakan masukan biaya yang menjadi hal penting dalam keputusan penetapan harga. Namun ini bukan satu-satunya atau bahkan masukan yang paling penting gitu. Untuk yang keempat, ada penilaian proyek. Nah, penilaian proyek ini merupakan pengembangan proyek yang dipertimbangkan dalam HEI mencakup beberapa hal, yaitu pengembangan kursus baru, inisiasi proyek penelitian baru, dan yang terakhir rencana pembangunan gedung baru. Nah, akan tetapi sebelum proyek-proyek itu dimulai, praktik yang baik akan membutuhkan sebuah penilaian proyek yang lengkap dan informasi biaya akan sangat diperlukan untuk melakukan aspek penilaian keuangan. Untuk yang terakhir itu ada perbandingan. Nah, perbandingan ini merupakan sebuah praktik paling umum yang dilakukan oleh HEI untuk mencoba dan membandingkan kinerjanya, apakah sudah sebanding dengan sebagaimana sarana untuk mengidentifikasi potensi dalam peningkatan kinerja. Nah, oleh sebab itu, cukup umum dalam kinerja keuangan HEI, misalnya itu dalam biaya per siswa, biaya per buku yang diterbitkan, dan biaya per fakultas yang dibayar terhadap HEI lain, dan untuk melakukan perbandingan ini memerlukan informasi tentang biaya dalam organisasi itu sendiri. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada pendekatan penetapan biaya tipikal pada perguruan tinggi. Nah, di sini ada 3 tahap. Kemudian tahap pertama itu ada atribusi biaya lahan. Nah, pada tahap pertama ini berbagai biaya lahan akan didistribusikan berdasarkan alokasi atau pembagian ke berbagai unit. Pembagian tersebut termasuk pada departemen akademik dan pusat departemen. Yang tahap kedua ada atribusi biaya departemen pusat. Pada tahap ini melibatkan keterkaitan dengan alokasi
atau pembagian biaya masing-masing departemen pusat atas individu sekolah atau departemen. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan yang lebih canggih, tapi biaya yang dikeluarkan akan lebih bertambah dan hal ini harus diimbangi dengan bertambahnya juga potensi manfaat yang timbul. Untuk tahap ketiga ada atribusi biaya sekolah atau departemen. Pada tahap ini, total biaya sekolah atau departemen saat ini terdiri dari biaya langsung, misalnya biaya staf akademik, ditambah dengan proporsi overhead departemen pusat yang telah dikaitkan dengan sekolah atau departemen. Pada tahap ketiga ini, biaya yang dianalisis berdasarkan kegiatan departemen akademik, yaitu kegiatan pengajaran, kegiatan penelitian, dan kegiatan aktivitas lain dari aliran ketiga. Next. Oke, selanjutnya yaitu pendekatan biaya yang transparan. Pendekatan biaya yang transparan atau TRIC mengharuskan semua perguruan tinggi untuk menghasilkan informasi mengenai keseluruhan biaya kegiatan yang ada di perguruan tinggi, baik itu pengajaran maupun penelitian. Dan kemudian mengharuskan perguruan tinggi pada setiap tahun untuk menghasilkan analisis pengeluaran atas kategori tertentu. Oke, selanjutnya ada metodologi pendekatan biaya yang transparan. Dalam pendekatan biaya yang transparan ini ada dua metodologi, yaitu yang pertama mengenai pemilahan biaya. Jadi pemilahan biaya ini melibatkan pengambilan total biaya yang ada di perguruan tinggi per tahun dan memisahkan biaya tersebut ke dalam 5 kategori aktivitas, yakni yang pertama, pengajaran yang dibiayai publik, kedua, pengajaran yang dibiayai non-publik, lalu ketiga, penelitian yang dibiayai publik, dan yang keempat, penelitian yang dibiayai non-publik, dan yang terakhir yaitu kegiatan lainnya. Dalam pemilahan biaya ini ada 4 biaya, yakni yang pertama, biaya staf akademik. Dalam biaya staf akademik ini mengharuskan perguruan tinggi untuk mengumpulkan informasi mengenai staf akademik dalam mendistribusikan waktu kerjanya. Analisis alokasi waktu ini bisa dilakukan oleh perguruan tinggi dengan kuesioner ataupun persentase bagaimana staf akademik mendistribusikan waktunya. Kemudian hasil analisis waktu tersebut akan digunakan oleh perguruan tinggi untuk menjadi dasar perguruan tinggi untuk dalam memberikan biaya staf akademik ataupun gaji. Lalu yang kedua dan yang ketiga yaitu biaya staf non akademik dan juga biaya staf non departemen. Ini hampir sama karena keduanya diidentifikasikan ke dalam aktivitas tertentu, misalnya proyek penelitian atau yang lain. Jadi biayanya langsung dibebankan ke dalam aktivitas tersebut. Lalu yang terakhir yaitu ada biaya departemen pusat. Biaya departemen pusat ini berbeda dengan biaya staf akademik karena staf yang ada dalam departemen pusat tidak diharuskan untuk mempertanggungjawabkan alokasi waktu kerjanya. Dalam pemilahan biaya ini, baik itu biaya staf akademik, staf non-akademik, staf non-departemen maupun departemen pusat, harus memilah biaya hasil biayanya ke dalam 5 kategori aktivitas yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Lalu yang kedua yaitu penyesuaian biaya. Dalam pendekatan yang transparan ini juga diperlukan penyesuaian biaya yang mencerminkan biaya ekonomi jangka panjang sebuah institusi ataupun perguruan tinggi. Jadi dalam penyesuaian biaya ini ada 3, yakni yang pertama penyesuaian infrastruktur. Penyesuaian infrastruktur ini dihitung dengan mengacu pada bangunan dan peralatan yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Pendekatan yang diterapkan dalam penyesuaian biaya infrastruktur ini dengan menilai asuransi berdasarkan biaya penilaian depresiasi. Lalu yang kedua yaitu biaya penyesuaian modal. Dalam biaya penyesuaian modal ini perguruan tinggi menggunakan tingkat persentase pengembalian. Dalam persentase tingkat pengembalian ini menggunakan rata-rata selama periode 2 tahun dengan menilai aset bersih perguruan tinggi. Lalu yang ketiga dan yang terakhir yaitu penyesuaian item yang luar biasa.
Dalam penyesuaian atom yang luar biasa ini menyangkut biaya ataupun surplus barang-barang besar seperti biaya restrukturisasi perguruan tinggi ataupun biaya penonaktifan untuk fasilitas utama yang ada di perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu sistem penetapan biaya di perguruan tinggi. Nah, menurut Malcolm Crowley dan juga Eric Morgan, itu dalam mengembangkan penetapan biaya di institusi perguruan tinggi, terdapat 3 tahapan kunci yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu pengembangan strategi dan kebijakan penetapan biaya. Sebelum melakukan pengembangan sistem pembiayaan, sebuah institusi perguruan tinggi perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat substansial untuk pengembangan strategi jangka panjang dan juga kebijakan penetapan biaya di institusi perguruan tinggi tersebut. Nah, dalam pengembangan strategi ini terdapat 4 tahap. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam jangka waktu panjang untuk mengetahui informasi biaya. Yang kedua yaitu merencanakan struktur sistem pembiayaan di masa depan dan struktur aliran biaya yang akan digunakan. Yang ketiga yaitu melakukan analisis terhadap kekuatan dan kelemahan dari sistem informasi yang ada. Dan yang terakhir yaitu memastikan kemungkinan ketersediaan sumber daya, di mana jumlah yang tersedia untuk sistem penetapan biaya tersebut perkembangannya harus berhubungan secara terbatas. Yang kedua yaitu pengembangan sistem biaya. Dalam mengembangkan penetapan biaya jangka panjang, institusi perguruan tinggi itu perlu membuat rencana pengembangan sistem penetapan biaya secara matang. Nah, tahapan-tahapannya adalah yang pertama yaitu melakukan identifikasi kebutuhan informasi secara rinci. Yang kedua yaitu mengembangkan pendekatan dan metode penetapan biaya secara jelas. Yang ketiga yaitu meningkatkan sistem yang telah ada. Yang keempat memilih sistem baru. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan rencana implementasi terhadap rencana yang terpilih. Yang ketiga yaitu pelatihan. Nah, jika informasi biaya yang dihasilkan melalui sistem baru itu tidak sepenuhnya dimanfaatkan oleh para manajer akademis, maka sistem pembiayaan tersebut bisa dikatakan sia-sia. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk memberikan pelatihan yang memadai bagi para staf ataupun pegawai yang relevan untuk menafsirkan informasi biaya dan informasi tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan pengambilan keputusan dalam institusi perguruan tinggi. Next. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penetapan biaya di perguruan tinggi. Nah, menurut Permenristek-Dikti nomor 5 tahun 2016 tentang tata cara penetapan standar satuan biaya operasional perguruan tinggi negeri Badan Hukum, penetapan standar biaya di perguruan tinggi umumnya itu dilakukan melalui 3 metode dan tahapan. Yang pertama yaitu konsep pengelompokan program sarjana. Nah, pengelompokan ini terbagi dalam 2 kelompok yang dilihat dari 2 dimensi pembeda, yaitu pengelompokan berdasarkan jenis program studi dan juga pengelompokan berdasarkan proses pembelajaran. Nah, untuk pengelompokan berdasarkan jenis program studi ini dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok yang memerlukan ruang kelas dan studio, misalnya itu pada program studi pada rumpun ilmu sosial dan humaniora. Untuk kelompok kedua yaitu kelompok yang memerlukan ruang kelas, studio, dan juga laboratorium. Misalnya itu pada program studi ilmu formal. Kelompok ketiga yaitu kelompok yang memerlukan ruang kelas, studio, laboratorium, dan juga bengkel, misalnya yaitu pada program studi teknik. Dan yang terakhir yaitu kelompok 4, yaitu memerlukan ruang kelas, studio, laboratorium, bengkel, dan juga lapangan atau klinik layanan, misalnya pada program studi kesehatan. Nah, urutan kelompok ini itu dibuat berdasarkan kebutuhan akan sarana dan prasarana serta kompleksitas peralatan. Nah, untuk yang kedua yaitu pengelompokan berdasarkan proses pembelajaran.
Nah, urutan ini dibuat berdasarkan proses pembelajaran dengan tujuan penguasaan keilmuan, penguasaan keterampilan, dan juga tuntutan pengalaman nyata. Yang kedua yaitu penentuan kelompok berdasarkan sarana dan prasarana. Penentuan kelompok program studi berdasarkan sarana prasarana ini dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok yang terdiri dari program studi yang cukup memerlukan ruang kelas dan beberapa kegiatan yang dilakukan dalam praktek di studio atau kegiatan laboratorium yang sifatnya itu kurang memerlukan bahan habis pakai selain alat tulis kantor. Untuk kelompok B, yaitu kelompok yang terdiri dari program studi yang memerlukan ruang kelas, studio, dan laboratorium, juga memerlukan bahan habis pakai laboratorium selain alat tulis kantor. Untuk kelompok ketiga, itu terdiri dari program studi yang memerlukan ruang kelas, studio, laboratorium, dan juga bengkel untuk praktek, dan juga benda-benda atau barang-barang yang digunakan sesungguhnya. Kelompok keempat yaitu terdiri dari program studi yang memerlukan ruang kelas, studio, laboratorium, bengkel, dan klinik layanan masyarakat sekaligus sebagai lahan praktek. Nah, untuk yang ketiga yaitu penentuan kelompok berdasarkan pengoperasian. Nah, pengelompokan ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok yang fokus pada keilmuan program studi dengan kurikulum yang fokus pada pemahaman dan pengembangan keilmuan. Contohnya yaitu program studi sejarah, matematika, informatika, dan sebagainya. Kelompok kedua yaitu kelompok yang fokus pada keterampilan sebagai komplemen program studi dengan kurikulum yang mengembangkan keterampilan mahasiswanya. Contohnya yaitu program studi arkeologi, geografi, teknik sipil, keperawatan, dan lain sebagainya. Untuk kelompok ketiga, yaitu kelompok yang fokus pada pengalaman praktek intensif program studi dengan kurikulum yang memerlukan pengalaman praktek yang mengingat tanggung jawab profesi mereka itu nanti setelah lulus akan bekerja pada bidang yang memiliki risiko tinggi. Contohnya yaitu program studi akuntansi, kimia, teknik mesin, dan kedokteran. Selanjutnya ada sistem pembiayaan di Universitas Brawijaya. Pada rencana strategis Universitas Brawijaya tahun 2020 sampai 2024 terdapat JIREF sebagai pilar nilai perwujudan konsep dan konteks praktis perencanaan. JIREF ini diantaranya ada governance, innovation, reputation, alumni, faculty, found, dan efisiensi. Nah, nilai fund pada JIREF ini menjelaskan mengenai pengelolaan keuangan yang mendorong pengembangan inovasi, akuntabilitas, dan efisiensi. Dan juga nilai fund ini yang dibangun dalam perencanaan UB menggunakan prinsip innovation driven fund. Selain itu, biaya pendidikan pada sistem pembiayaan di Universitas Brawijaya adalah biaya pendidikan yang dibayarkan oleh setiap mahasiswa baru yang diterima di sebuah perguruan tinggi. Beberapa jenis biaya pendidikan yang tercantum pada Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 8 Tahun 2020 tentang biaya pendidikan dibagi menjadi 10. Yang pertama, biaya pendidikan SPMV, yaitu biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa yang diterima melalui seleksi vokasi. Yang kedua, biaya pendidikan SNMPTN, yaitu biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa baru yang diterima melalui SNMPTN. Yang ketiga, biaya pendidikan SBMPTN, yaitu biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa yang diterima melalui seleksi SBMPTN. Yang keempat, ada SPKPD, yaitu biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa yang diterima melalui seleksi program khusus penyandang disabilitas. Yang kelima, biaya pendidikan seleksi ahli program, yaitu biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa yang diterima melalui penerimaan mahasiswa baru dari program Diploma 3 ke program studi sarjana. Yang keenam, biaya pendidikan mahasiswa kelas internasional, yaitu biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa yang mengikuti perkuliahan kelas internasional. Yang ketujuh,
biaya pendidikan mahasiswa kelas bahasa asing, yaitu biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan pengantar bahasa asing. Yang kedelapan, biaya pendidikan mahasiswa kelas kerjasama, yaitu biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa yang seleksi penerimaannya melalui kerjasama dengan lembaga, instansi, atau negara lain. Yang kesembilan ada biaya pendidikan adaptasi dokter spesialis lulusan luar negeri, yaitu biaya pendidikan untuk penyetaraan kompetensi dan penyesuaian kemampuan terhadap kondisi di Indonesia bagi dokter spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri. Dan yang terakhir ada biaya pendidikan rekognisi pembelajaran lampau profesi bidan, yaitu biaya pendidikan untuk pengakuan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh seseorang dari pendidikan formal atau non-formal atau informal, dan atau pengalaman kerja pada jenjang pendidikan tinggi, dimulai dari level 6 KKNI, ditambah dengan perkuliahan sehingga dapat menghasilkan ijazah profesi bidan. Untuk selanjutnya ada sistem pembiayaan pendidikan. Nah, sistem ini mengambil sistem proporsional dan UKT. Sistem proporsional ini merupakan sistem pembiayaan pendidikan yang didasarkan pada kemampuan ekonomi orang tua calon mahasiswa baru yang telah diberlakukan selama beberapa tahun belakangan. UKT atau uang kuliah tunggal ini merupakan biaya yang dibebankan pada mahasiswa dalam satu semester penuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya itu ada sistem proporsional dan UKT di Universitas Brawijaya. Sejak tahun 2013, Universitas Brawijaya ini menerapkan sistem proporsional dan uang kuliah tunggal atau biasa disebut UKT bagi semua mahasiswanya. Ketentuan besar biaya UKT di Universitas Brawijaya ini kembali lagi pada sistem proporsional yang diterapkan atau didasarkan pada jumlah penghasilan orang tua mahasiswa yang bersangkutan. Pada saat mahasiswa tersebut melakukan pendaftaran ulang setelah dinyatakan lulus seleksi masuk, maka mahasiswa tersebut akan diminta untuk melakukan pengisian data yang berkaitan dengan jumlah penghasilan orang tua masing-masing. Nah, penghasilan orang tua itu nanti disesuaikan dengan golongan yang sudah ditetapkan oleh peraturan rektor, dan itu adalah UKT yang dibayarkan nantinya. Next. Ya, selanjutnya mengenai biaya pendidikan di Universitas Brawijaya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa biaya pendidikan di Universitas Brawijaya ini menggunakan sistem proporsional dan juga sistem UKT. Jadi besar penetapan biaya pendidikan di Universitas Brawijaya mengacu pada Peraturan Rektor Nomor 41 Tahun 2020 tentang biaya pendidikan. Jadi besarnya UKT di setiap perguruan tinggi itu juga diatur dalam Permendikbud Nomor 55 Tahun 2013 tentang biaya kuliah tunggal dan juga uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam Permendikbud tersebut dijelaskan bahwa biaya kuliah tunggal atau yang disingkat dengan BKT adalah keseluruhan biaya operasional per tahun yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa pada program studi tertentu di perguruan tinggi negeri. Lalu uang kuliah tunggal atau yang selanjutnya disingkat UKT, seperti yang sudah dijelaskan, adalah biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi untuk besar UKT yang dibayarkan oleh per mahasiswa itu adalah hasil dari biaya kuliah tunggal dikurangi dengan biaya operasional, bantuan operasional perguruan tinggi negeri dari pemerintah. Untuk biaya pendidikan di Universitas Brawijaya sendiri, seperti yang bisa dilihat pada gambar, terdapat 6 golongan. Untuk golongan 1 dan golongan 2 ini mutlak dan sudah diberlakukan dan juga tertuang pada Permendikbud.
Jadi untuk golongan 1 dan 2 ini memang harus diberlakukan pada seluruh perguruan tinggi negeri. Lalu untuk golongan ketiga sampai ke-6 ini menyesuaikan dengan perguruan tinggi negeri masing-masing dan juga menyesuaikan biaya yang ada, biaya per prodi yang ditempuh oleh para mahasiswa. Biaya pendidikan di Universitas Brawijaya bisa dilihat di web resmi UB, yaitu Selma UB. Bisa di next. Ya, ini ada contoh seluruh UKT yang ada di program studi di Universitas Brawijaya. Oke, kesimpulannya yaitu menurut analisis yang telah kami lakukan, sistem pembiayaan di Universitas Brawijaya itu belum sepenuhnya efektif. Nah, hal tersebut itu dikarenakan oleh beberapa hal, antara lain yaitu pengelolaan UKT di masa pandemi yang belum sesuai. Hal tersebut dikarenakan sistem pembayaran UKT yang masih dibayarkan secara penuh, sedangkan mahasiswa tidak menikmati fasilitas pembelajaran di kampus, sehingga banyak mahasiswa itu merasa dirugikan. Selain itu, pengelolaan dana abadi di Universitas Brawijaya yang masih belum digunakan secara maksimal, itu juga menjadi salah satu penyebab terhambatnya pengelolaan sistem pembiayaan di Universitas Brawijaya. Sekian pemaparan materi dari kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.